Shalom saudara. Saudara, yang saya bahas saat ini yaitu tentang prinsip-prinsip kekristenan ya, supaya kita memiliki pengertian ya arti kekristenan bagaimana saudara. Dan saudara dan kita yang serial yang kita bahas sekarang ini yaitu tentang Allah Tritunggal. Ini ada bagian kedua ya. Bagian yang pertama 2 minggu yang lalu. Yang bagian kedua itu Allah yang esa ya. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu adalah Allah, saudara. Saudara, di sini kita akan mempelajari saudara ya. Seperti yang saya sampaikan itu berdasarkan iman ya dan logika ya. Logikanya ada, imannya ada ya, saudara. Orang kalau pakai logikanya ngawur. Saudara, saya barusan saya baca itu di dialog yang saya ikuti saudara. Ada yang berkata, kalau percaya apakah masuk akal ya, manusia itu terbuat dari tanah dibentuk jadi manusia lalu hidup. Saya belum menjawab, saya belum baca seluruhnya. Saudara, kalau dikatakan Allah menciptakan manusia dari tanah, terus terang aja, saya juga tidak percaya. Saya ulang, ada Allah menciptakan manusia dari Allah, saya tidak percaya. Saya mau bilang begitu. Tetapi kalau manusia itu dihasilkan oleh evolusi, itu tidak masuk akal. Lah kalau tidak masuk akal, lalu saya mau percaya yang mana? Saudara, percaya yang mana? Lah saya masih lebih percaya pada Allah. Tapi Allah itu memberikan bukti bahwa Allah itu ada. Melalui apa? Melalui mukjizat. Kalau saudara sudah melihat mukjizat harus percaya. Kalau saudara berkata gini dokter, lihat mukjizat ada atau tidak. Jadi saya tidak akan menyerang yang mana-mana siapapun. Saya hanya berkata kepada saudara ya, saudara telah melihat mukjizat dan saudara percaya, tetap percaya teguh, dan saudara memiliki keselamatan. Orang sekalipun percaya, tapi percayanya keliru, sesat. Lah dia diberitahu tidak mengerti, tidak mungkin selamat. Saudara, itulah saudara. Ya. Jadi saudara, kita pakai logika dan iman. Sekarang saudara, kalau dikatakan bahwa ini tisu tiba-tiba ada dengan sendirinya. Tidak ada yang buat, tiba-tiba ada. Percaya enggak? Tidak percaya. Tapi kalau di CCTV itu sampai sekian puluh jam itu memang tidak pernah ada yang datang, tiba-tiba ada tisu. Lah, kita harus menjawab dari mana itu? Jadi saudara, kita bicara atas dasar bukti.
Sekarang ada seorang, ya, itu di Amerika, ya, ada kejadian kejahatan. Lalu ada seorang kulit hitam yang dituduh dengan begini bukti yang kuat. Tapi dia memberikan bukti bahwa dia itu memang tidak melakukan perbuatan itu. Dia dihukum. Tapi padahal dia tuh sudah beri bukti bahwa dia tidak melakukan. Dia dihukum. Setelah berapa puluh tahun ada orang mati. Sebelum mati dia menulis bahwa dia yang melakukan. Dan orang kulit hitam itu dikeluarkan. Dan diganti rugi, ya. Dia hanya dikeluarkan begitu saja. Berapa kerugian orang kulit? Berapa miliar yang harus diganti? Saudara, saya percaya kepada Tuhan. Dan itu ada bukti. Saya tidak percaya kepada yang manapun juga. Tapi supaya saudara mengerti, saya menerangkan dengan logika bahwa itu salah. Dan sekarang saya sampai kepada prinsip-prinsip utama kekristenan. Ini loh, ini bukan ini. Kita harus memakai cara berpikir. Saudara, barusan saya menemukan tulisan lagi. Sudah ditemukan emas itu bagaimana emas tercipta. Saya sudah tahu tempoh hari, tapi ini saya baca lagi. Tercipta dari suatu peristiwa bintang mati dan bagaimana terjadi reaksi nuklir. Itu di tempat mana? Ribuan tahun cahaya, berapa triliun tahun baru sampai ke bumi. Lalu partikel emas itu kan berat. Di bumi itu emas itu ribuan ton. Kok bisa datang dari bintang? Lah iya kan? Kita harus percaya. Dan saudara, sekarang hari ini yang akan datang saya akan sampai kepada yang paling utama, yaitu pembuktian tentang Trinitas. Sekarang saya bicara tentang Allah yang Esa, ya. Kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Satu, Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, Yesus menyatakan Allah kepada manusia. Yang ketiga, mengikuti jejak Kristus. Yang pertama, saudara, kalau di pengakuan iman rasuli ada tulisan, ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya, saudara. Itu adalah Allah Bapa, ya, dari Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan pembimbing segala sesuatu. Dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Firman. Saya berkata, pergi. Orang itu pergi. Ini perkataan. Kalau raja berfirman, Allah berfirman. Firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah berfirman, jadilah. Nah, firman itu yang menciptakan. Bentar. Jadi di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dan kemudian itu firman. Kemudian Allah memberi hidup kepada segala sesuatu melalui rohnya. Di Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah. Nah, jadi Tritunggal Maha Kudus itu bukan 3 Allah yang bergabung, yang menjadi satu, bukan. Tapi yang itu dimengerti oleh agama-agama Hindu misalnya, ya. Itu ada Trimurti, saudara. Yang kedua tentang Yesus Kristus, ya. Itu pengakuan iman rasuli ada disebutkan, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita.
Saudara disebutkan oleh firman Allah bahwa Yesus itu firman itu dilahirkan. Sang firman dilahirkan sebelum zaman, pada saat Allah pertama kali berfirman. Allah berfirman, jadilah. Saat itu firman ada. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman adalah Allah sendiri. Firman adalah pribadi Allah sendiri. Ya, tadi telah kita baca. Dan oleh ilham Roh Kudus, Raja Daud mengatakan tentang Mesias, yaitu sang firman yang dilahirkan. Kita baca Mazmur 2 ayat 7. Kitab Mazmur pasal 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini Mazmur 2 ini bicara tentang sang raja yang akan datang, yang maha kuasa. Allah berfirman, anakku, engkau dilahirkan hari ini. Allah itu melahirkan anak. Saudara, kalau manusia itu firman itu adalah perkataan. Tapi Allah berbeda. Sang firman itu adalah Allah sendiri, pribadi tersendiri. Dia adalah Yesus Kristus. Seperti di Yohanes 1 ayat 14 dibacakan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, itulah saudara. Firman itu pasal 1 ayat 1 itu kan firman ya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini dikatakan firman itu menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita siapa? Yohanes. Rasul Yohanes melihat sendiri kemuliaan Allah dalam Kristus. Dan kemahakuasaannya terbukti menciptakan alam semesta. Itu dari kebangkitannya dari orang mati. Kolose 1 ayat 18. Suratan Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Itulah saudara, itu semua dijelaskan. Bukan hanya Rasul Paulus, tapi juga Rasul Yohanes. Bahkan Rasul Yohanes berkata bahwa firman itu adalah Allah, dan dia dilahirkan menjadi manusia. Saudara, ini satu hal yang tidak masuk akal. Jadi orang tidak percaya, silakan tidak percaya. Tapi ada buktinya. Dan kalau tidak masuk akal, kalau ada buktinya, mengapa kamu tidak percaya? Kan begitu. Teori-teori iptek itu justru lebih tidak masuk akal. Saya menanyakan, apakah ada suatu benda yang cuma 10 sampai 100 mikron, 1/10, 1/100 itu milimeter, bisa menciptakan superkomputer yang luar biasa, menciptakan segala apapun juga yang hebat itu. Dari mana itu? Apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Itu justru yang tidak masuk akal. Saudara, itulah saudara. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana? Lah, harus percaya. Karena apa? Apa saudara tadi? Ada mujizat. Orang boleh ngomong, wow. Tidak ada bukti mujizat. Saya tidak percaya. Bilang mujizat, saya tidak percaya. Dulu saya bilang, bapak saya ada pendeta dipakai Tuhan luar biasa.
Oh, semua rame. Oh, dia bicara mujizat. Saya bilang tidak percaya. Lu tidak percaya? Lu ini murtad. Enggak, saya tidak murtad. Kalau lu tidak percaya sama khotbahnya, apa lu tidak bisa percaya Tuhan? Percaya Tuhan saya. Tapi saya tidak percaya pendeta itu. Saya tidak gampang percaya. Kalau tidak ada mujizat. Dan saya punya logika. Saudara, saya beritahu saudara. Di sekolah itu guru saya mengatakan, saya belum pernah punya murid secerdas Petrus selama ini. Dan itu ada anak jemaat di kita, selisihnya dengan saya sampai 30 tahun, berkata, saya dulu punya murid namanya Petrus. Tidak ada murid yang secerdas Petrus. Sayang, Tuhan bilang, kamu harus menjadi orang yang gagal, dan aku akan pakai kamu untuk menjadi gembala dari jemaat yang hanya sekian. Saya terima. Lalu kenapa orang-orang itu? Apakah mereka itu punya kecerdasan? Mereka mengerti logika. Logika mereka mana? Saya lihat debatnya mereka tuh debatnya orang bodoh kok. Debat orang bodoh. Kita percaya. Saudara, itu saudara. Jadi itulah sang firman, ya. Saudara, dan itu saudara, ya. Jadi kita jangan mengerti firman Tuhan berdasarkan logika jasmani. Itu yang salah. Masa Allah bisa punya anak? Orang kan menikah dulu baru punya anak. Lah, itu manusia. Memang manusia tuh kalau tidak menikah tidak bisa punya anak. Tapi ada yang bisa tidak menikah bisa punya anak. Bisa. Di dunia ada orang tidak menikah punya anak. Sama sekali tidak menikah. Dengan cara bagaimana? Dia betul gadis. Tapi dia tuh melahirkan anak perempuan. Anak perempuannya tuh kembarannya dia. Persis. Kalau Yesus itu bukan lahir dari cara demikian. Yesus itu adalah dilahirkan dari Roh Kudus. Ya, saudara. Jadi saudara, karena Allah itu esa satu, maka firman-Nya juga esa satu. Jadi disebut dalam Yohanes 1:1 anak tunggal Bapa. Itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah, firman Allah, perkataan Allah selalu bersama-sama dengan Allah. Berada di dalam kodrat Allah dan hakikat Allah sendiri. Yohanes 1:1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang ketiga, Roh Allah keluar dari Bapa. Bapa, firman dan Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Roh Allah disebut keluar dari Bapa. Ya. Keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saya mengatakan ini bukan teologi saya, Alkitab. Saya tidak pernah bicara keluar dari Alkitab. Ada orang berkata kepada saya, pendeta, "Kose, saya bisa khotbah satu ayat saja." Saya bilang, "Oh bisa, saya bisa juga." Bisa, sangat bisa. Sekarang dia tuh lihat YouTube saya khotbahnya ayatnya banyak. Bisa. Saya kalau khotbah biasa tuh seringkali cuma satu ayat kok. Misalnya Beston Pemuda, cuma 1, 2, 3 ayat. Itu khotbah ringan. Saya pakai ayat supaya terbukti bahwa saya ngomong tuh tidak omong kosong, tidak caulo. Ya. Jadi jika penghibur yang kutus itu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, keluar dari Bapa. Roh itu adalah rohnya Allah, keluar dari Bapa. Kalau roh manusia itu berada dalam diri manusia dan tidak keluar. Ya.
Firman perkataan juga tidak ada dalam itu tidak bisa keluar dari pribadi, tidak bisa. Seperti Yohanes 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Itu saudara ya. Saudara, jadi saudara, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Dan karena kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Itu kalau Katolik ya. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama saja ya. Tapi itu kalau Tuhan Yesus Kristus lebih tepat karena ada sebutannya Bapak yang mana, Putra yang mana, kan begitu. Jadi itulah Bapa, Putra, Roh Kudus Allah Tritunggal ya. Karena itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 sejajar, 3 Tritunggal ya. Saudara, yang keempat, kesulitan ajaran Trinitas dan akibatnya ya. Saya kan tadi katakan sulit. Pengajaran tentang hakikat Allah sebenarnya mudah dimengerti. Tapi bila orang terlalu mengandalkan logika sendiri, maka dia akan menjadi bodoh. Dia tidak mengerti. Dia pakai, mana bisa? Coba gini, coba ada masa Allah melahirkan, mana bidannya? Ada tuh orang ngomong gitu. Lah, orang itu bodoh. Karena dia memakai logika manusia. Allah itu bukan manusia. Saudara, sama seperti anak sekolah ya. Anak sekolah itu diberi pelajaran itu tidak ngerti. Misalnya, anak-anak 3 kali 2 sama dengan 6. Ini gini. 3 kali 2. Buah apel 3. 3. Masing-masing 2 biji. Itu 3 kali 6. Bingung. Lalu kemudian dijelaskan lalu mengerti. Rumus-rumus juga begitu. Semua tuh anak-anak apalkan Inggris. Apal. Tidak ngerti. Lalu diterangkan, dimengerti. Kan begitu. Coba di pelajaran bahasa bacaan, suruh apal kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Saudara, itulah saudara. Jadi apal dulu baru mengerti, percaya dulu baru mengerti. Kita percaya dulu. Bagaimana bisa percaya? Bukti mujizat. Itu saja. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang pertama kali melakukan mujizat. Di mana mujizat yang pertama di mana saudara? Di Kana. Merubah air menjadi anggur. Mujizat yang pertama. Pertama Yesus bekerja itu mujizat lebih dulu. Karena mujizat itu bukti. Jadi kalau orang berusaha mengerti segala sesuatu dengan pengetahuannya, dengan logikanya yang terbatas, maka dia akan makin tidak mengerti dan murtad. Ya, orang tidak mengerti. Lah, dia sendiri sekolah itu tidak ngerti. Pelajaran itu tidak ngerti. Banyak orang itu tidak ngerti. Saya baca tuh buku disertasi dari dokter-dokter. Bahasanya itu membingungkan. Pikir saya, seorang dokter, karangan yang sangat disertasi kan. Tapi kata-katanya itu lah bulet, tidak mengerti saya. Jadi kalau untuk mengerti mesti pelan. Saya kalau menemukan satu yang bagus, oh ini bagus, tapi membingungkan. Suruh saya susun kata-katanya, susun menjadi sederhana. Saudara jangan keliru. Bahasa yang sederhana belum tentu bahasa yang rendahan. Belum tentu. Bagaimana menyederhanakan sesuatu yang rumit? Itulah. Kemudian saudara, selanjutnya bagian kedua, Yesus Kristus menyatakan Allah kepada dunia. Saudara,
Itu Yohanes 1 ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi anak tunggal Bapa itu dia yang menyatakannya. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, ketika Allah memperlihatkan punggungnya kepada Musa, itu Allah anak sang firman. Saudara, yang pertama, saudara, ini masuk ke bagian yang lebih prinsip. Allah yang maha tinggi hanya menuntut ketaatan. Begini saudara, Allah itu maha tinggi, Raja alam semesta. Allah tuh tidak mungkin merendah kepada manusia, karena dia tuh Allah maha kuat. Masa saudara presiden, coba saudara presiden Jokowi itu orangnya tuh sangat lunak, sangat baik. Saudara, apakah kalau saudara menghadap pakai pakaian celana pendek, bagaimana? Diusir keluar. Atau kalau saudara sampai di hadapan presiden, kemudian sepatu saudara tali sepatu lepas, apakah presiden akan merendahkan dirinya mengikatkan tali? Tidak mungkin toh. Dia itu presiden. Allah tidak mungkin merendahkan diri menebus dosa manusia, tidak mungkin. Jadi itu adalah suatu penghujatan. Itu seorang filsuf bernama Plutarch ya berkata, adalah suatu penghujatan jika mengharapkan Allah melibatkan dirinya dalam perkara-perkara dunia. Allah tidak mungkin melakukan hal itu. Tetapi melalui Yesus Kristus, dia rendah. Yesus itu adalah anak Maria, anak tukang kayu. Jadi Yesus itu manusia, tapi ada ada benih roh Allah di dalamnya. Jadi Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu punya derajat sama dengan manusia. Jadi melalui Yesus Kristus Allah menyatakan kasih-Nya, mengajarkan dan memberi teladan ya. Seperti tadi ayat 18, tetapi Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua, poin kedua, sifat-sifat Allah hanya dapat dinyatakan di dalam Kristus. Sebagai sang pencipta agung, Allah menuntut ketaatan segenap makhluk ciptaannya. Tapi Allah yang memerintahkan juga sanggup melakukan. Iya, kalau Allah memerintahkan, Allah sanggup melakukan. Bagaimana caranya? Allah tidak bisa melakukan. Saudara, kalau Allah memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, kalau Allah tidak bisa melakukannya, itu Allah itu pembohong. Kalau Allah tidak bisa melakukannya, hanya menuntut ketaatan, tidak bisa Allah melakukannya. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Jadi anak tunggal Bapa itulah yang menyatakannya, menyatakan sifat Allah. Seperti saya berkata pada tukang, Pak, ini temboknya miring. Masa? Iya, miring 2 cm. Coba dilot. Betul 2 cm miring. Bermacarana. Nah, itu rahasia. Saya pakai cara, saya ukur. Segini cara yang ngukur saya. Jadi disegani. Oh, kamu caranya keliru kalau nyetak gini. Saya ngajari pakai tangan. Sungguh loh. Itulah saudara, kita anak Tuhan harus benar-benar mengerti ya. Jadi saudara, bila Allah tidak menjelma sebagai manusia, maka sifat-sifat Allah yaitu kasih-Nya, kesetiaannya, kesabarannya,
akan tertutup oleh kedudukannya yang maha kuasa itu. Tidak ada suatu pun yang lebih tinggi, lebih terhormat dari Allah. Tetapi Allah mau mengasihi manusia yang jauh lebih rendah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan untuk menunjukkan kepada manusia hal tersebut, Allah perlu menampakkan semua sifatnya. Dan hal tersebut hanya dapat dinyatakan oleh Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristuslah yang menyatakan Bapa kepada dunia. Tadi sudah dibacakan tadi ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkat Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, jadi saudara, Allah yang kita kenal bukan lagi Allah yang jauh. Melalui Yesus Kristus Allah yang kita kenal bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat. Melalui Yesus Kristus Allah memperkenalkan arti dari kasih. Dengan mengenal Yesus kita dapat mengasihinya. Karena kita tidak dapat mengasihi Allah bila Allah tidak lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak dapat mengasihi Allah kalau bila Allah tidak lebih dulu mengasihi menunjukkan kasihnya. Itu Efesus 3 ayat 18 dan 19. Suratan Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih itu bagaimana? Tidak bisa didefinisikan. Seorang ibu mengasihi anak, bagaimana? Apa bisa dijabarkan? Tidak bisa. Anak mengasihi ibu, apa bisa dijabarkan? Tidak bisa. Kasih itu tidak sulit untuk dijabarkan, tapi orang bisa merasakan kasih. Kelihatan kasih. Nah, dengan kasih Allah itu kita dapat mengasihi Allah. Ya. Sebelum Kristus turun ke dalam dunia menebus dosa manusia, kekudusan Allah menuntut penghukuman, padahal kasih adalah pengampunan. Kedua hal itu tidak dapat dipertemukan, tapi melalui Yesus Kristus kedua hal tersebut dipertemukan. Dengan menebus dosa manusia, Yesus memberikan hukum yang baru, yaitu di Matius 7 ayat 2, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Saudara, tanpa penebusan Kristus, hukum itu tidak bisa diterapkan. Dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi, itu tidak bisa diterapkan. Ya, itulah sebabnya seisi surga sangat memuliakan Sang Kristus, sangat memuliakan, ya, luar biasa. Jadi Allah itu ya dimuliakan bukan karena Allah maha kuasa, tapi Allah tuh kasihnya, kesetiaannya, semuanya apa kebenarannya semua itu dibuktikan melalui siapa, saudara? Yesus Kristus. Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 dan 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba Allah yang disembelih itu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dimuliakan bukan karena dia tuh anak Allah, bukan, tapi karena dia tuh memang berwibawa. Memang semuanya yang dilakukan itu luar biasa. Saudara, Allah itu tidak bisa tiup. Katanya orang, kenapa iblis tidak tiup? Langsung musnah. Tidak bisa. Kenapa? Karena iblis itu, Allah menciptakan iblis itu sesuai dengan apa?
memiliki roh yang kekal. Memang sudah Allah sudah ciptakan. Aku menciptakan roh malaikat ini tidak bisa mati, kekal. Itu sudah Allah mengatakan. Jadi Allah tidak bisa mencabut perkataannya. Allah juga tidak bisa menghukum iblis tanpa bukti yang jelas. Kalau iblis tidak melakukan kejahatan, Allah tidak bisa menghukum iblis. Bahkan iblis itu juga bukan hanya sosok malaikat jahat. Dia punya pengikut banyak. Iya betul. Tapi ada satu yang iblis miliki, yaitu ide. Ide bahwa semua malaikat bisa memberontak dan mendirikan kerajaannya sendiri. Seperti saudara punya anak. Anaknya sudah besar. Kerja sama bapaknya. Pak, aku mau kerja sendiri. Itu durhaka enggak? Justru, oh iya ini taksi modal, tak tambahi modal. Kamu kurang apa, tak tambahi. Justru dibantu. Lah iblis itu kan anak Allah juga. Akan membuat kerjaan sendiri. Boleh enggak? Ya tidak boleh. Tapi Allah membiarkan. Namanya apa? Asas praduga tak bersalah. Kalau di teologi namanya corpus delicti. Corpus delicti, saudara. Jadi iblis hanya dapat dikalahkan oleh darah anak domba dan dikalahkan oleh kesaksian anak Tuhan dan ketaatan dan penyangkalan diri anak Tuhan. Saudara, seperti Wahyu 12 ayat 11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, yang mengalahkan iblis pertama itu Yesus Kristus ketika disalib. Tapi iblis dihukum masuk neraka itu karena manusia. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Manusia yang mengalahkan iblis. Mereka itu adalah umat yang ditebus. Jadi saudara, mengapa Allah menciptakan manusia? Salah satu alasannya karena iblis itu harus dihukum. Kalau tidak ada gara-gara, iblis tidak bisa dihukum. Salah satunya, banyak sebabnya. Tapi saya ada cerita di sini karena topiknya berbeda. Yang ketiga, Yesus sebagai imam besar agung dan juru selamat. Ya, imam besar itu di dunia bisa mati dan tidak bisa menjadi imam besar yang seterusnya. Tapi Yesus setelah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, menjadi imam besar. Imam besar itu menghadap Allah, membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar di dunia ini membawa darah lembu. Kalau imam besar yang sesungguhnya membawa darahnya sendiri sebagai korban tebusan dosa. Dengan demikian imam besar itu mendamaikan antara Allah dan manusia. Karena Yesus adalah manusia. Manusia yang membawa darahnya sendiri untuk menebus, untuk apa? Sebagai korban tebusan. Jadi saudara, kalau kita percaya, kita diselamatkan. Cukup dengan percaya. Kenapa harus berbuat baik? Enggak. Tidak diharuskan berbuat baik. Loh, sebentar. Berbuat baik itu adalah karakter anak Tuhan. Kalau kamu jadi anak Tuhan, kamu tidak berbuat baik, kamu belum anak Tuhan. Contohnya, kalau bisa bilang I love you, kamu baru manusia. Lah, orang itu I love you, nah, kamu bukan manusia. Orang bisu bilang I love you,
Tidak bisa. Coba burung beo bilang dia I love you, nggak bisa. Apa itu burung itu manusia? Bisa bilang I love you? Tidak toh. Itulah saudara, Yesus itu datang sebagai manusia dan menebus dosa manusia, ya. Dengan penebusan Yesus kita diampuni dosa kita, ya. Jadi saudara, kita itu dengan menerima Yesus Kristus dan kita diobatkan. Jadi saya tidak menyuruh saudara harus berbuat baik, tidak pernah. Saya tidak pernah harus begini, tidak. Orang nanti diberkati, tidak pernah. Itulah perbedaan besar antara Allah dengan manusia. Orang selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia, dan ingin lebih baik, terhormat, ya, lebih nikmat. Tidak ada kata-kata yang cukup. Bertamasya ke daerah dekat, terus keliling Nusantara, ke luar negeri. Banyak makanan yang lebih enak lagi. Itu manusia. Tapi ada sesuatu yang janggal, ya. Keinginan manusia berlawanan dengan kodratnya. Ketika masih anak-anak, wajahnya mulus, tapi pakaiannya sederhana. Cucu saya tuh pakaian milih, dikasih pakaian yang bagus-bagus, tidak mau. Milih yang rombeng. Minta yang polos-polosan. Anak kecil, dewasa perlente, pakai emas, tapi sudah keriput mukanya. Tahu ya? Tubuhnya sudah rapuh. Kan sangat keliru toh. Terus mengejar apa? Yang ketiga, bagian ketiga, mengikuti jejak Kristus, ya. Kita 1 Petrus 2 ayat 21. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, Kristus telah membuat jalan untuk kita. Kita mengikuti jejaknya. Apa jejak penyangkalan diri? Saudara, kalau saudara melihat di dunia banyak orang-orang yang memakai cara-cara Kristen, tapi mereka bukan orang Kristen, tapi mereka sukses. Mereka tidak tahu kalau itu cara-cara yang luar biasa. Kita sudah tahu, kenapa kita tidak mau melakukan? Kenapa kita tidak melakukan hal yang benar? Firman Tuhan. Saudara, itulah yang pertama, Sang Putra Allah mengorbankan dirinya serendah-rendahnya. Yesus menebus dosa manusia dengan penderitaan yang berat. Dan bila kita mau berpikir bijak, seharusnya kita mengerti bahwa tidak cukup bagi kita asal percaya, karena yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Dan Yesus telah memberi perintahnya untuk kita taati. Kita dipimpin oleh kasih, diampuni segala pelanggaran dan ketidakmampuan kita dalam melakukan perintahnya. Yang kedua, firman Tuhan tidak membuat kita sengsara. Perintah Tuhan tidak membuat kita sengsara. Harus mati bagi Kristus. Itu jalan raya, tabrak mobilnya. Tidak disuruh begitu. Atau bom bunuh diri, bawa bom, itu ada anak dikasih bom, orang tuanya bawa, disuruh ngebom, orang tuanya pakai remote. Begitu doar. Enggak. Kita tidak disuruh begitu, tidak suruh. Kalau ada bom, lari kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita melihat dengan perspektif, ya, sudut pandang firman Tuhan.
Bila kita mengikuti jalan yang diperintahkan, kita akan menemui kesuksesan. Tapi bila kita berat kepada yang di dunia, maka itu membuat kita mengingkari kebenaran. Karena itu ubahlah orientasi berpikir kita dengan firman Tuhan. Jangan berkata besok dan menunda terus. Dan kalau kita tidak menunda-nunda, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Seperti di Mazmur 139 berkata, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi Tuhan, kita harus minta Tuhan, Tuhan tolong pimpin aku di jalan yang benar. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Apakah jalan lebar itu jalan senang? Atau jalan sempit itu jalan sengsara? Tidak. Sempit itu tidak bisa neko-neko. Lebar itu bisa lenggang kangkung. Kalau naik mobil ya gini, muter gini. Bisa. Tahu ya? Jalannya lebar kan? Bisa ya lebar. Kalau jalan sempit kan lurus itu. Jadi bukan berarti jalan sempit itu menderita. Oh salah. Jadi saudara, dalam hidup ini kita harus bertempur melawan dosa. Mungkin kita sekali waktu menang, mungkin sekali kita kalah. Tapi kita harus memiliki tekad. Seperti orang yang sekarang mungkin sudah di penjara itu, yang bunuh orang. Disuruh push up lalu ditendang. Apa lalu sukses dia? Malah dihukum. Iya dah. Jadi saudara, kita dibimbing, salah kita diampuni, kita dibimbing. Tapi kalau orang yang mengeraskan hati, maka tidak ada satupun yang dapat menyadarkan dia. Tidak ada. Fitnah orang, melakukan apa gitu, menipu. Ya. Saudara, yang ketiga pertempuran rohani. Ya. Ini adalah pertempuran melawan iblis, melalui yang berkuasa melalui kedagingan. Ya, diartikan perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Ya, jadi kita harus memutuskan apakah menyerah kepada keinginan dosa atau kepada tuntutan tabiat ilahi. Perkataan kamu akan mati, ya, itu kesesatan. Ya. Kesesatan itu akan muncul. Paulus menasihati jemaatnya. Kita baca Kisah 20 ayat 31. Kisah para rakyat. Kira itu keinginan dosa jangan lagi terlintas dalam pikiran kita. Apalagi segala macam keinginan jahat, saudara. Orang saudara, pendeta dengan mudahnya mengucapkan perkataan dusta. Saya heran, kok bisa? Ya, hanya untuk memuaskan apa? Nafsu liar dalam dirinya, keinginan daging dan sebagainya. Ya. Saudara, yang keempat, kita harus merdeka dari ketakutan. Ya. Ketakutan itu juga salah satu penyebab kita jauh dari Tuhan. Anak Tuhan merdeka dari ketakutan, takut pada masa depan, takut akan hukuman karena dosa dan sebagainya. Takut, nggak berani. Karena kita adalah orang yang merdeka. Jangan sekali-kali berdusta. Jangan sekali-kali takut kepada orang. Orang saudara, tempoh hari kan sudah ada gambar orang yang apa? Dites ya, tes suruh menjawab gambar binting mana yang paling tinggi. Orang jawab yang nomor 2, dia bingung ikut jawab nomor 2, ikut-ikutan. Banyak orang ikut-ikutan, manusia itu banyak ikut-ikutan kok. Kita jangan, ya. Kita baca Roma 8 ayat 28.
Suratan Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah